Sebelumnya, jangan lupa silahkan like, subscribe, dan share sebagai dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Ya, salam, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat akhir pekan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Satu doktrin yang hari ini banyak orang berpikir mengerti tentang doktrin ini. Tapi mereka lebih banyak mengacaukannya ketimbang mereka memahaminya secara tepat. Dan doktrin yang saya maksudkan adalah doktrin kasih Allah. Nah, saya sengaja membahas tentang doktrin ini bukan hanya terkait dengan kesalahpahaman terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan kasih Allah, atau kalau kita mau bicara secara lebih umum, apa yang dimaksudkan dengan kasih Kristiani yang diajarkan di dalam totalitas Alkitab. Bukan hanya itu, tapi saya juga membahas tentang topik ini sebagai salah satu alasan fundamental mengapa saya percaya bahwa dibandingkan dengan semua wawasan dunia yang ada di dalam dunia ini, semua pandangan filsafat, semua ajaran keagamaan, mengapa saya percaya bahwa kekristenan adalah satu-satunya agama di dalam dunia ini yang memberikan dasar yang paling rasional untuk dipercaya sebagai kebenaran. Dan itu akan saya buktikan di dalam presentasi ini. Tapi sebentar saya perbaiki dulu. Oke. Jadi objektif saya atau tujuan saya di dalam presentasi ini sebenarnya bukan hanya untuk membereskan atau mengajak saudara untuk mempertimbangkan kembali berbagai macam kesalahpahaman terkait dengan kasih Allah, tapi juga sekaligus memberikan alasan mengapa saudara harus, bagi yang belum Kristen, mengapa saudara harus mempertimbangkan kekristenan sebagai alternatif paling utama untuk saudara anut. Dan kalau saudara sudah Kristen, presentasi ini dimaksudkan untuk memperlengkapi saudara, memberikan penguatan secara internal, penguatan iman bagi saudara, bahwa saudara tidak salah menjadi Kristen, tapi juga sekaligus mengenai iman saudara, mengenai kekristenan. Pertama kita mulai dengan berbagai macam klise. Klise itu artinya kata-kata yang enak didengar, tapi sebenarnya salah secara konseptual. Nah, beberapa klise yang beredar luas bukan hanya di kalangan non-Kristen, tapi terutama di kalangan kekristenan. Beberapa klise yang mungkin juga saudara sudah sangat familiar. Misalnya orang sering berkata begini, Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Benar atau salah? Nah, terlepas dari benar atau salah, itu nanti akan saudara jawab sendiri nanti. Tapi saudara sudah nangkap poinnya, dan saudara sangat mungkin familiar dengan klise semacam itu. Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Atau orang biasa berkata, tidak peduli apapun yang kamu lakukan, Tuhan tetap mengasihi engkau. Satu kali lagi. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, tapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Nah, itu klise yang kedua. Klise yang ketiga, orang sering mengatakan, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Satu kali lagi, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Jadi menurut klise ini, Tuhan membedakan antara dosa yang dilakukan dengan orang yang melakukan dosa tersebut. Nah, apakah itu alkitabiah? Apakah itu benar secara teologis? Nah, saudara bisa menambahkan daftar klise itu menjadi lebih panjang. Apalagi kita sedang hidup di dalam
era di mana ada euforia, ada ketertarikan yang sangat besar terhadap konsep kasih. Bahkan banyak orang Kristen yang secara tidak sadar menganut satu pandangan, mereka lebih nyaman untuk percaya kepada Tuhan yang mengasihi ketimbang Tuhan yang menghakimi. Jadi kalau hari ini, saudara bertanya kepada orang-orang Kristen, potret Tuhan semacam apa yang ada di dalam benak mereka, dan itu membuat mereka merasa nyaman dengan iman Kristen mereka. Mereka akan bicara tentang Tuhan yang mengasihi mereka. Bahkan di dalam bahasa Inggris orang biasa mengatakan, Jesus is my best friend. Yesus adalah sahabat terbaikku. Jadi orang menciptakan gagasan-gagasan yang romantis mengenai kasih Allah. Dan mereka menggambar potret Allah berdasarkan klise-klise yang tadi. Termasuk juga menggambar potret Allah Alkitab berdasarkan gagasan-gagasan romantisme. Dan mereka berpikir, oh itulah Allah yang sebenarnya. Itulah kasih Allah yang sebenarnya yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saya akan memperlihatkan kepada saudara bahwa Alkitab bicara tentang kasih Allah itu tidak dengan cara yang sama dan tidak dengan penekanan yang sama. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperlihatkan kepada saudara ada dua buku yang ditulis oleh profesor yang sama, Profesor Don Carson, yang menjadi acuan utama saya di dalam presentasi ini. Yang pertama, buku ini terbilang cukup tipis, doktrin yang sulit mengenai kasih Allah, Profesor Don Carson. Ini terbitan Momentum, sudah diterjemahkan. Kemudian satu lagi, kasih di tempat-tempat yang sulit, Love in the Hard Places. Jadi buku ini juga sudah diterjemahkan oleh Momentum, saudara silakan dapatkan. Ini adalah satu studi yang superb, yang sangat luar biasa, komprehensif, mengenai doktrin kasih Allah di dalam Alkitab. Jadi kalau hari ini saudara menjadi Kristen dan saudara berpikir bahwa saudara punya gagasan yang komprehensif mengenai kasih Allah, saya berharap saudara memperhatikan ini baik-baik, sebab mungkin ada aspek-aspek tertentu yang selama ini saudara pahami mengenai kasih Allah yang perlu dikoreksi berdasarkan kitab suci. Nah, saya tidak akan menampilkan terlalu banyak data dari kitab suci seperti biasanya. Tapi presentasi saya mengenai topik ini didasarkan terutama atas dua studi yang tadi, kasih di tempat-tempat yang sulit, dan satunya lagi doktrin yang sulit mengenai kasih Allah. Nah, di dalam studinya yang sangat superb ini, Profesor Carson memperlihatkan bahwa Alkitab berbicara mengenai kasih Allah itu setidaknya dengan 5 penekanan. Jadi bukan 5 macam kasih, tapi 5 aspek dari kasih Allah yang sama. Satu kali lagi, bukan 5 macam kasih, tapi 5 penekanan dari kasih yang sama, kasih dari Allah yang sama. Nah, yang pertama, Alkitab berbicara tentang kasih Allah dalam kategori kasih yang Trinitarian. Satu kali lagi, Alkitab bicara tentang kasih Allah dalam kategori kasih yang Trinitarian. Saudara bisa baca itu misalnya di dalam Yohanes 5 ayat 20 yang dikatakan bahwa Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Jadi ada kasih yang intra-Trinitarian, kasih antar pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Bapa mengasihi anak sama seperti anak mengasihi Bapa, sama seperti Roh Kudus mengasihi Bapa dan mengasihi anak. Satu kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada cacatnya, kasih yang mutualistik, yang setara, dan kasih yang sudah ada sejak kekekalan. Dan itulah sebabnya Allah yang mengasihi secara intra-trinitarian itu yang menyatakan di dalam Alkitab dalam satu deklarasi proposisi yang singkat namun sangat luar biasa spektakuler,
mendeklarasikan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, kenapa deklarasi ini adalah deklarasi yang sangat spektakuler dan melampaui proposisi teologis dari semua agama manapun dan dari semua pandangan teologis manapun dan dari semua pandangan filsafat manapun mengenai ketuhanan di dalam dunia ini. Allah adalah kasih, bicara tentang Allah yang pada sifatnya, pada dirinya sendiri, pada naturnya sendiri adalah kasih. Nah, Allah yang Trinitarian secara logis adalah Allah yang kasih. Karena kalau you bicara tentang kasih, kasih itu adalah satu atribut yang menuntut adanya relasi, bukan hanya dengan diri sendiri, itu menjadi tidak masuk akal. Tetapi relasi dengan objek di luar diri sendiri. Dan kalau you percaya akan doktrin Tritunggal, maka seketika deklarasi bahwa Allah adalah kasih menjadi satu deklarasi yang completely make sense. Karena Allah di dalam kekekalan sebelum ada penciptaan, itu bukan Allah yang lonely, bukan Allah yang kesepian, bukan Allah yang tidak ada kerjaan. Jadi daripada kesepian dengan bisnis kealahan itu, maka lebih baik menciptakan sesuatu sehingga ciptaan-ciptaan ini pada hari Minggu bisa bermain gitar, membunyikan organ, membunyikan piano, bermain band, bernyanyi-nyanyi dan menghibur Allah yang kesepian di surga. No, Tuhan tidak membutuhkan apapun di luar dirinya karena pada dirinya sendiri Tuhan itu sempurna. Dan salah satu kesempurnaannya adalah karena pada naturnya Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang kasih pada naturnya. Allah yang kasih pada naturnya make sense, masuk akal di dalam kerangka teologi yang Trinitarian. Di luar dari kerangka teologi yang Trinitarian, you tidak dapat bicara tentang Allah sebagai Allah yang kasih. Anda lihat poinnya sekarang? Kenapa you harus percaya doktrin Tritunggal? Karena hanya di dalam kerangka doktrin Tritunggal, natur Allah sebagai kasih mendapatkan penjelasan yang masuk akal, yang nasional. Karena kalau Allah itu satu pribadi tunggal, dia tidak bisa bilang aku adalah kasih. Kasih kepada siapa? Kasih itu adalah atribut yang relasional. You tidak bisa tinggal seorang diri di dalam kekekalan, tidak ada pribadi lain, lalu you bilang aku adalah kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada siapa? Dan by implication, berangkat dari proposisi ini, Allah yang Unitarian, dengar baik-baik saudara-saudara. Allah yang Unitarian, baik yang Oneness Pentecostals, baik yang Yudaisme Rabbinik, baik yang Tauhid Islam, baik yang Arianisme. Allah yang Unitarian adalah Allah yang irasional. Dan nanti akan saya buktikan kenapa saya menyebut Allah yang Unitarian adalah Allah yang irasional. Karena Allah yang Unitarian adalah Allah yang tidak sempurna di dalam atributnya. Salah satunya adalah dia kekurangan satu atribut mengenai kesempurnaannya, yaitu atribut kasih. Hanya Allah yang Trinitarian yang sempurna di dalam atributnya, karena event sebelum ada penciptaan, dia sudah dapat mengatakan, aku adalah kasih, Allah adalah kasih, sebagai naturnya. Karena dia tidak lonely di dalam kekekalan. Ingat, Trinitas percaya satu Allah, satu hakikat kealahan yang dimiliki secara bersamaan, simultan, secara setara, co-equal, co-eternal oleh tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi berbagian memiliki satu esensi kealahan yang satu dan sama. Jadi Allah yang satu ini berkeberadaan secara kompleks dalam tiga pribadi yang berbeda. Dan terlepas dari semua omong kosong keberatanmu terhadap doktrin Tritunggal. Yang jelas doktrin Tritunggal memberikan plausible explanation, penjelasan yang masuk akal mengenai atribut Allah, naturnya sebagai Allah yang kasih. Dan di dalam kekekalan sebelum ada penciptaan apapun,
Allah hidup dalam satu relasi yang intim, harmonis, indah, sempurna, tidak kekurangan apapun, tidak butuh apapun di luar dirinya. Karena hidup di dalam relasi intra-trinitarian yang saling mengasihi secara sempurna, secara harmonis, secara setara, dan secara resiprokal. Timbal balik. Hanya Allah Trinitarian, hanya Tuhan yang Trinitarian yang bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak butuh apapun di luar dirinya sendiri. Dan doktrin itulah yang disebut dengan doktrin aseiti. Satu kali lagi, doktrin aseiti. Doktrin aseiti berarti Tuhan sedemikian sempurna, sedemikian lengkap, sedemikian tidak ada cacat pada dirinya, sehingga dia tidak butuh apapun di luar dirinya. Tuhan menciptakan kita, menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta, bukan karena Tuhan butuh ciptaannya supaya dia tidak lonely menjadi Tuhan. Yes, kalau you percaya Tuhan yang Trinitarian, Yudaisme Rabbinik, Oneness Pentakostal, Arianisme, Islam, kalau you percaya Tuhan yang Unitarian, Tuhanmu itu lonely di dalam kekekalan. Dia tidak punya siapapun. Dan ini kita baru bicara satu atribut, ini baru bicara satu atribut kasih loh. Kita belum bicara atribut seperti atribut komunikasi. Sebab atribut komunikasi juga atribut yang relasional. You tidak bisa berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Harus ada pihak lain yang dengannya kamu berkomunikasi. Tapi kita save itu untuk satu sesi yang lain. Karena hari ini saya mau bicara tentang kemasuk akalan, rasionalitas dari doktrin Tritunggal berdasarkan doktrin kasih sebagai dasar kebenaran kekristenan, sekaligus memperlihatkan irasionalitas, ketidak masuk akalan, semua doktrin ketuhanan yang lain di dalam agama-agama dunia. You name it. You name it. Itu secara filosofis begitu. Jadi Alkitab bicara tentang kasih Allah dalam penekanan yang pertama atau aspek yang pertama, yaitu kasih yang intra-trinitarian. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada satu proposisi penting yang perlu saya tandaskan terkait dengan aspek kasih Allah yang intra-trinitarian. Intra-trinitarian berarti kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kasih yang intra-trinitarian. Dan kasih itu sudah ada di dalam kekekalan sebelum ada penciptaan apapun. Sebelum ada penciptaan apapun. Nah, satu proposisi penting yang perlu saya tandaskan sebelum saya berpindah kepada aspek yang kedua adalah ketika Bapa melihat anak, Bapa mendapati anak sempurna dan layak untuk dikasihi. Ketika anak melihat Bapa, anak melihat Bapa sempurna dan layak dikasihi. Ketika Roh Kudus melihat Bapa dan anak, dan ketika Bapa dan anak melihat Roh Kudus melihat Bapa dan anak sempurna dan layak dikasihi. Demikian pula Bapa dan anak melihat Roh Kudus sempurna dan layak dikasihi. Makanya tadi saya katakan, di dalam aspek kasih Allah yang intra-trinitarian, kasih itu bukan hanya bersifat relasional, tapi kasih itu sendiri bersifat resiprokal dan mutualistik. Kasih itu bersifat resiprokal dan mutualistik, bersifat timbal balik dalam intensitas, dalam kualitas yang sama dan setara. Kualitas yang sempurna, yang sama dan setara. Nah, itu adalah aspek kasih yang pertama. Jadi dalam kategori ini pertanyaan saya, apakah dalam kategori ini Tuhan butuh saudara untuk dikasihi? No, Tuhan tidak butuh saudara. Tuhan tidak butuh saya. Tuhan tidak butuh ciptaan manapun. Tuhan tidak butuh siapapun untuk punya objek kasih yang lain. Karena Tuhan sudah ada dalam relasi yang intim, yang harmonis, yang indah, setara, saling mengasihi. Di dalam kekekalan dan relasi itu tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya yang perlu diisi dengan objek kasih yang lain. Jadi saudara jangan GR berpikir bahwa Tuhan butuh saudara. Kalau tidak ada saudara, maka surga akan menjadi kesepian. No, Tuhan tidak butuh saudara. Tuhan tidak butuh saya. Tuhan tidak butuh siapapun. Tuhan sempurna dan cukup pada dirinya sendiri. Self-sufficient. Lengkap, sempurna, tidak membutuhkan apapun di luar dirinya sendiri.
Jadi Tuhan tidak akan menjadi kesepian di surga kalau saudara masuk neraka. Makanya kalau Injil diberitakan kepadamu, jangan sombong, karena kamu pasti akan masuk neraka. Sadari akan kebinasaanmu, kebangkrutan spiritualmu, karena Tuhan tidak butuh kamu. Tetapi meskipun dia tidak butuh kamu, kasihnya yang nanti akan saya jelaskan di dalam aspek yang lain, memanggil kamu untuk bertobat. Kamu masuk neraka, Tuhan tidak rugi loh. Kamu dipanggang hidup-hidup di dalam neraka, Tuhan tidak rugi dan surga tidak menjadi kesepian. Jadi jangan GR kamu. Itu aspek kasih yang pertama. Yang kedua, selain Alkitab bicara tentang kasih yang intratrinitarian, tapi Alkitab juga bicara tentang kasih yang providensial. Kasih yang providensial. Nah, apa itu kasih yang providensial? Kasih yang providensial, providensi berarti pemeliharaan. Kasih yang memelihara alam semesta. Misalnya kalau saudara baca kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit. Yesus mengatakan, Tuhan memberikan matahari kepada orang jahat dan orang benar. Tuhan memberikan hujan, memberikan angin, memberikan cakrawala, atmosfer, memberikan satu lokus hidup, tempat hidup. Untuk semua orang, tidak peduli you koruptor kah, pesina kah, pencuri kah, penipu kah, pembohong kah, nabi palsu kah, antikris kah, you hidup di dalam dunia milik Tuhan dan you menikmati dunia milik Tuhan ini sama seperti orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi dalam kategori ini, you bisa bilang Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Tapi hanya di dalam kategori itu. Kasih yang providensial. Sebab Tuhan tidak ada di surga. Kemudian Tuhan bilang begini. Oh, saya hanya mau kasih matahari buat anak-anak Tuhan yang ada di Batam. Mereka yang bakar-bakar gereja di Medan, saya tidak mau kasih matahari kepada mereka. Atau mereka yang membom-bom di Perancis sana, yang bunuh penggal kepala orang itu, saya tidak mau kasih hujan buat mereka. No. Tuhan memberikan matahari, kehidupan, cuaca, angin, udara, cakrawala, berkat kehidupan dan lain sebagainya kepada semua orang di mana saja mereka berada tanpa memperhitungkan apa yang mereka lakukan dan tanpa memperhitungkan mereka layak terima itu atau tidak. Jadi hari ini saudara menghirup napas kehidupan yang sama. Seperti seorang koruptor juga menghirup napas kehidupan yang sama. Seperti seorang pencuri yang menghirup napas kehidupan yang sama. Seperti para nabi palsu yang menghirup napas kehidupan yang sama. Seperti para pengajar sesat yang menghirup napas kehidupan yang sama. Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama tanpa mempedulikan apa yang mereka lakukan. Di dalam kategori kasih yang providensial. Kasih yang memelihara. Tapi hanya di dalam kategori itu. Jadi kalau you berkata, Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Ya benar. Dalam kategori itu. Kasih yang providensial. Tapi tidak dalam kategori yang lain. Seperti yang nanti akan saya perlihatkan. Jadi event mereka yang mengeraskan hati. Menghujat Yesus. Mengolok-olok Yesus. Memaki-maki Yesus. Event mereka yang demikian, yang menolak tawaran Injil kasih karunia, panggilan pertobatan. Mereka itu juga sekarang, di sini sekarang, dan sudah dan akan sampai Tuhan cabut nyawa mereka. Mereka berhutang kepada Allah Tritunggal. Karena mereka hidup di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Mereka menikmati kehidupan yang ada di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Dan mulut yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Dan otak yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Dan hati yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Dipakai untuk memberontak dan melawan Tuhan. Pun Tuhan tetap mengasihi mereka. Memberikan mereka napas kehidupan. Memberikan mereka makanan. Memberikan mereka atmosfer untuk hidup. Memberikan mereka lingkungan untuk tetap bisa hidup dan berjalan. Dalam kategori ini, kasih Tuhan adalah kasih yang universal dan tidak memperhitungkan apa yang dilakukan oleh ciptaannya. Itu aspek kasih yang kedua. Dan itu dibicarakan di dalam Alkitab. Itu ada di dalam khotbah di bukit. Kemudian aspek kasih yang ketiga.
Aspek kasih yang ketiga. Nah, dalam aspek kasih yang kedua, itu bukan kasih yang menyelamatkan. Jadi just because you hidup di dalam dunia, dan menikmati berkat Tuhan, bernapas, hidup, berjalan sehat, dan lain sebagainya. Just because itu tidak berarti you pasti masuk surga. No. Karena itu adalah kasih yang providensial, kasih yang memelihara untuk you hidup di dalam dunia milik Tuhan ini. Aspek kasih yang ketiga adalah aspek kasih yang elektif. Apa itu elektif? Kasih yang memilih. Aku memilih Israel. Atau misalnya kalau saudara baca di dalam Maliaki pasal 1. Aku membenci Yakub. Atau saudara baca di dalam Roma. Di dalam surat Roma. Di dalam surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Sebab ada tertulis aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, waktu Alkitab bicara tentang kasih yang elektif, kasih yang memilih, dasar dari pilihan itu adalah kedaulatan Allah. Dan kalau you sudah bicara tentang kedaulatan Allah, prerogatif Allah, kemutlakan haknya Tuhan, maka tidak ada alasan di luar dirinya untuk melakukan pilihan itu. Allah membenci Esau karena memang dia membenci Esau. Allah mengasihi Yakub karena memang dia mengasihi Yakub. Dan tidak ada alasan lain. That's it. Allah memilih Israel sebagai umat pilihannya. Kalau you baca Keluaran pasal 17. Israel bukan bangsa yang besar. Bukan bangsa yang cute. Bukan bangsa yang manis. Bukan bangsa yang hebat. Bukan bangsa yang luar biasa. Tapi Tuhan memilih untuk mengasihi Israel. Dan memilih dia sebagai umat pilihan. Kalau hari ini you diselamatkan itu karena Tuhan telah memilih engkau sebelum dunia diletakkan dasarnya. Dan pilihan itu bukan karena you cute, bukan karena you manis, bukan karena hidungmu mancung, bukan karena kamu pesek, bukan karena rambutmu bagus atau matamu bagus atau bibirmu bagus atau karena kamu ganteng dan cantik. No. Tuhan memilih kamu karena dia memilih kamu. Tuhan mengasihi kamu karena dia mengasihi kamu. Itu kasih yang memilih. Kasih yang elektif. Kasih yang memilih tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan eksternal, pertimbangan dari luar diri Tuhan. No. Kasih yang memilih adalah kasih yang dasar satu-satunya adalah kedaulatan dan prerogatif mutlak Tuhan. You tidak bisa protes. Kenapa Tuhan engkau membenci Esau dan mengasihi Yakub? Ketika Yakub di dalam sejarah kehidupannya, Yakub itu penipu. Dia tidak kurang jahat dari Esau. Dia tidak kurang tidak baik dari Esau. Dan Esau tidak lebih jahat dari Yakub dalam hal perilaku. Tapi di dalam kedaulatannya Tuhan bilang, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Titik. Dan kalau Tuhan sudah bilang begitu, kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa? Kamu mau protes? Memangnya kamu siapa? Dan itu sebabnya di dalam Roma pasal 9 sampai dengan pasal 11 Paulus bilang, bejana itu tidak bisa protes kepada si penjunannya, orang yang membuat bejana itu. Kenapa kamu bentuk saya begini? You tidak bisa protes. Jadi Alkitab bicara tentang aspek kasih yang ketiga, yaitu kasih yang elektif dan selektif. Kasih yang memilih. Dan kasih yang memilih ini dasarnya adalah kedaulatan mutlak Tuhan. Prerogatif, hak mutlak Tuhan untuk memilih. Jadi kalau you tanya, kenapa Tuhan memilih Esau? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan memilih untuk mengasihi Esau. Kenapa Tuhan mengasihi Yakub? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan memilih untuk mengasihi Yakub. Kenapa Tuhan membenci Esau? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan memilih untuk membenci Esau. Kenapa Tuhan memilih saya untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya hanya satu. Bukan karena saya baik. Bukan karena saya lebih baik dari saudara. No. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang layak dihukum. Dan selalu membutuhkan kasih karunia, belas kasihan, dan kemurahan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memilih saya dan saudara yang sudah dilahirbarukan sebagai orang-orang Kristen? Kenapa? Karena Tuhan memilih untuk mengasihi kita. That's it. That's it. Itu kasih
aspek kasih yang ketiga. Kemudian aspek kasih yang keempat adalah kasih yang covenantal. Kasih dalam relasi covenant. Saudara ingat di dalam presentasi saya terdahulu, saya katakan bahwa di dalam relasi covenant itu, yang mengatur relasi itu adalah hukum, law, ketaatan, Taurat, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi. Dan itulah sebabnya di dalam aspek kasih yang demikian, relasi covenantal ini, yang dituntut adalah ketaatan. Nah, di dalam aspek kasih yang providensial tadi, Tuhan tidak menuntut ketaatan. You taat atau tidak taat, besok you tetap menikmati matahari yang sama, bulan yang sama, angin yang sama, cuaca yang sama dengan mereka yang taat. Di dalam aspek kasih yang elektif juga tidak mensyaratkan ketaatan. Dalam kasih yang elektif, dasar dari pemilihan untuk Tuhan mengasihimu adalah kedaulatannya. Tapi di dalam aspek kasih yang keempat, kasih yang covenantal, Tuhan mensyaratkan ketaatan. Dan kasih yang covenantal itu hanya terjadi di dalam relasi Tuhan dengan mereka yang sudah menjadi umat Tuhan. Yang sudah dipilih untuk menikmati kasih yang elektif, mereka masuk dalam tahap kasih yang berikutnya, yaitu kasih yang covenantal. Dan itulah sebabnya, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu relasi kasih yang covenantal. Kita sudah ada dalam satu relasi bapa dan relasi anak. Dan sebagai bapa dan sebagai anak, ada satu tatanan relasi yang mensyaratkan ketaatan kepada Tuhan. Itu sebabnya menjadi Kristen itu bukan berarti, karena you sudah diselamatkan, maka you boleh hidup sesuka hati. Itu adalah straw man. Karena Alkitab bukan hanya bicara tentang kasih Allah yang berdaulat, yang memilih, menetapkan untuk saya diselamatkan atau you diselamatkan, tapi Alkitab juga bicara tentang aspek kasih yang lain, yaitu kasih yang covenantal, yang mensyaratkan ketaatan kepada Tuhan. Ilustrasinya begini, yang bicara tentang kasih yang elektif, kasih yang tanpa syarat, dan kasih yang bersyarat. Andaikan saja saudara orang tua, ini contoh yang saudara pasti bisa lihat logiknya. Kalau saudara orang tua, sebelum anakmu bisa ngapa-ngapain, kamu sudah mengasihi dia belum? Yes, kecuali kalau kamu itu manusia yang brengsek. Yang suka bunuh-bunuh orang, yang tidak punya hati nurani, yang memenggal kepala orang, seperti memenggal kepala binatang. Lalu kamu berpikir itu untuk membela Tuhan. Even kamu yang suka penggal-penggal kepala orang pun, kamu mengasihi anakmu sebelum anakmu taat kepada kamu. Begitu anakmu bahkan masih di dalam kandungan, kamu menantikan dia dengan penuh kerinduan, hatimu berkobar-kobar, penuh dengan cinta kasih kepada dia. Even dia belum ngapa-ngapain buat kamu loh. Dia belum bikinin kamu kopi, belum bikinin kamu teh, belum pijat punggungmu, belum mencari uang untuk menghidupi kamu, belum melakukan apa-apa bagi kamu, tapi kamu sudah mengasihi dia dengan kasih yang meluap-luap dan berkobar-kobar penuh kerinduan, even ketika dia baru ada di dalam kandungan istrimu. Ketika dia lahir, dia hanya bisa makan, tidur, menangis, dan lain sebagainya. Tapi kamu mengasihi dia dengan segenap jiwa ragamu. Itu kasih yang tanpa syarat. Dari mana kamu dapat kasih yang begitu? Kamu dapat kasih yang begitu karena kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal yang pada naturnya adalah kasih. Kasih yang berdaulat dan tanpa syarat. Kamu dapat itu dari mana? Kamu dapatkan itu dari Allah Tritunggal yang pada naturnya adalah kasih. Sehingga even ketika anakmu belum lahir, masih di dalam kandungan, belum bisa ngapa-ngapain buat kamu, dia belum melakukan apa-apa buat kamu, kamu sudah mencintai dia, mengasihi dia, merindukan dia dengan segenap jiwa ragamu. Itu kasih yang unconditional
Dari mana kamu dapat kasih yang demikian? Dari Allah Tritunggal. Itu sebabnya tadi saya katakan hanya Allah Tritunggal yang memberikan dasar yang rasional untuk orang bicara tentang kasih. Sebab semua orang yang pernah menjadi orang tua atau yang sudah menjadi orang tua tahu tentang jenis kasih yang begitu. Nah, itu jenis kasih yang pertama, kasih yang unconditional. Tapi setelah anakmu lahir, kemudian dia tumpahin gula, kotorin lantai, mengambil kunci mobil atau kunci motor, kemudian pergi ngebut di jalanan. Kamu marah nggak sama dia? Marah. Kamu disiplin nggak sama dia? Kamu disiplin. Kamu tegur dia nggak? Tegur. Atau bahkan mungkin kamu hajar dia. Apakah pada saat kamu disiplin dia, pada saat kamu marahin dia, pada saat kamu tegur dia, atau bahkan kamu hajar dia, apakah itu karena kamu membenci dia? No. Kamu sedang menerapkan aspek kasih yang lain yang disebut dengan kasih covenantal. Kasih yang berdasarkan ketaatan dari objek yang dikasihi. Bukan karena kamu kurang mengasihi dia, bukan karena kamu membenci dia, maka kamu menegur, mendisiplin, menghajar dia, memarahi dia. Bukan karena kamu kurang mengasihi dia, tapi persis karena kamu sangat mengasihi dia. Kamu tidak ingin dia menjadi jahat. Kamu tidak ingin dia celaka. Kamu tidak ingin dia menjahati orang lain, mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya sendiri. Itu kasih yang covenantal. Dan Alkitab bicara tentang kasih yang demikian. Saudara sudah lihat poinnya sekarang? Betapa amazingnya kekristenan. Even kalau kita mau bicara tentang kasih. You tidak dapat doktrin ini, ajaran semacam ini di dalam agama manapun di dalam dunia ini. Nanti akan saya perlihatkan pelan-pelan, ikuti saja. Ikuti saja. Kemudian yang terakhir, aspek kasih yang terakhir adalah kasih yang memanggil. Berbaliklah mengapa engkau harus mati di dalam pelanggaranmu. Misalnya kalau saudara baca di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 31. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mengapakah kamu harus mati, wahai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Kasih yang memanggil. Memanggil supaya orang-orang berdosa itu bertobat. Dan panggilan itu diberikan secara universal. Dan itu sebabnya kekristenan bicara tentang panggilan Injil. Panggilan yang ditujukan kepada semua orang. Dari semua suku bangsa. Dari semua gender. Pria maupun wanita. Dari semua status sosial. Dari semua kalangan ekonomi. Dari semua latar belakang budaya. Dari semua karakter. Semua orang di seluruh dunia, di muka bumi ini dipanggil untuk bertobat. Itu kasih yang universal. Dan kasih yang memanggil. Kasih yang merindu. Kasih yang lahir dari ketidakinginan melihat kebinasaan dari orang-orang fasik. Dan itulah yang dikatakan Yahweh di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 31 ayat 32. Mengapakah kamu akan mati, wahai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Itu kasih yang memanggil. Jadi Alkitab bicara tentang kasih itu bukan dengan satu penekanan, bukan dengan satu aspek, sehingga kamu pegang satu klise lalu, oh iya hanya itu yang benar. Hanya itu yang benar. Jadi begitu kamu ditegur, kamu bilang, oh kamu tidak mengasihi saya. No, itu kamu yang stupid. Bukan karena saya tidak mengasihi kamu. Itu karena kamu yang bodoh. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Tapi kamu pegang satu klise, lalu kamu pikir itu mewakili keseluruhan Alkitab. Sebab menegur, menyatakan salah, mengkritik, dan lain sebagainya itu bukan antitesis dari kasih. Karena Alkitab bicara tentang kasih Allah yang universal, yang unconditional. Tapi pada saat yang sama Alkitab juga bicara tentang kasih yang menegur.
kasih yang menghajar, kasih yang mengkritik. Itu adalah keunikan ajaran kekristenan mengenai kasih Allah. Dan ajaran yang demikian itu tidak ada di dalam agama manapun di dalam dunia ini. Dan saya akan perlihatkan. Kita pindah ke poin berikut. Itu lima aspek kasih Allah di dalam Alkitab. Saudara mungkin karena terlalu familiar dengan topik mengenai kasih. Dan puji Tuhan itu adalah pengaruh kekristenan. Itu adalah pengaruh kekristenan. Dunia ini kalau mau bicara tentang kasih, you berhutang kepada kekristenan. You jangan mencuri kredit itu dari kekristenan. Karena topik mengenai kasih adalah ajaran yang khas. Tidak ada duplikasinya di dalam agama manapun di dalam dunia ini. Misalnya begini. Dan ini adalah satu ekskursus seperti yang ada di thumbnail saya. Satu ekskursus akademik dan intelektual. Jadi tidak dimaksudkan untuk personal dan tidak dimaksudkan untuk penghinaan dan lain sebagainya. Tapi satu ekskursus akademik dan intelektual. Dan you bisa cek proposisi-proposisi saya. Apakah akurat atau tidak. Misalnya Buddha. Buddha tidak punya Allah dewa, Allah yang personal, yang pribadi. Tapi impersonal. Nah kalau you punya dewa yang impersonal, yang non-pribadi. Bagaimana ceritanya you bicara tentang kasih yang pribadi, kasih yang personal. Jadi teologi ketuhanan di dalam agama Buddha tidak menyediakan dasar teologis untuk orang bicara tentang kasih. No, tidak menyediakan rasionalitas teologis untuk orang bicara tentang kasih. Simply tidak ada. Bagaimana dengan Allah-Allah yang Unitarian? Allah-Allah yang Unitarian. Allah-Allah yang Unitarian seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Yudaisme Rabbinik, Tauhid Islam, Oneness Pentakostal, Arianisme dan lain sebagainya yang Unitarian. Allah-Allah yang Unitarian pun tidak menyediakan dasar rasional dan teologis untuk bicara tentang kasih. Karena ingat, kasih itu adalah atribut kapasitas yang relasional. Nah kalau you punya Allah yang Unitarian, maka adalah irasional untuk you berpikir bahwa di dalam kekekalan Allahmu itu mengasihi. Sebelum ada penciptaan. Dia mengasihi siapa? Tidak ada objek di luar dirinya. Dia lonely, monad di dalam kekekalan. Jadi dia tidak punya objek di luar dirinya untuk mengasihi. Maka Allah yang Unitarian adalah Allah yang tidak memiliki natur kasih. Dan inilah celakanya para ajaran sesat seperti Oneness Arianisme. Karena mereka menggunakan Alkitab yang di dalam Alkitab mendeklarasikan Allah adalah satu. Tapi pada saat yang sama mereka percaya Allah yang Unitarian. Yang unipersonal. Nah bagaimana otakmu taruh di mana? Berpikir Allah itu unipersonal. Tapi pada saat yang sama mendeklarasikan diri Allah adalah kasih. Jadi Unitarianisme, Oneness Pentakostalisme, Arianisme adalah irasionalitas di dalam sistem teologi Kristen. Irasional. Karena membuat Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu mengenai ajaran-ajaran sesat itu. Bagaimana dengan Tauhid? Tauhid juga tidak bisa mengatakan Allahnya itu Allah kasih. Tidak bisa. Dan memang Profesor Dr. Andy Bannister, saya sudah terjemahkan videonya di channel saya. Saudara bisa cek statistiknya. Dr. Andy Bannister melakukan riset mengenai kasih di dalam Quran. Sebanyak 28 kali Quran menggunakan kata kasih dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. 28 kali. Dan dari 28 kali, 22 kali di antaranya digunakan dalam kategori kasih yang negatif. Allah tidak mengasihi orang berdosa, Allah tidak mengasihi mereka yang berlebihan, Allah tidak mengasihi orang beriman. Jadi kasih yang negatif. Kasih tidak mengasihi si A, si B, dan seterusnya. Hanya 6 kali Quran menggunakan kata kasih dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kategori kasih yang bersyarat. Allah mengasihi orang-orang yang beriman. Allah mengasihi orang-orang yang taat. Allah mengasihi orang-orang yang menjauhi kejahatan dan lain sebagainya. Jadi you harus melakukan sesuatu
untuk mendapatkan kasih Allah. Itu kasih yang bersyarat, kondisional. Dan memang kasih yang negatif, seperti yang tadi saya sebutkan, dan kasih yang bersyarat adalah kategori-kategori kasih yang secara logis mengalir dari doktrin ketuhanan yang unitarian, yang tauhid. Ya, karena di dalam kekekalan itu Allah Islam adalah Allah yang tidak punya objek di luar dirinya untuk bisa mengasihi. Jadi dia tidak punya natur kasih di dalam dirinya. Dia tidak punya natur kasih di dalam dirinya. Itu sebabnya Islam tidak boleh bicara tentang kasih. Karena you tidak punya dalil untuk bicara tentang kasih. Tidak punya dalil itu di dalam Islam. Yang kamu punya adalah kasih yang kondisional. Kamu harus lakukan sesuatu baru saya mengasihi kamu. Dan sebenarnya 2000 tahun yang lalu, 600 tahun sebelum Muhammad datang, Yesus sudah bicara tentang kasih yang demikian, kasih yang kondisional, sebagai kasih yang tidak sempurna. Bahkan kasih yang begitu dimiliki oleh orang-orang berdosa, seperti orang-orang Farisi dan para pemungut cukai. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Dengan kata lain, Yesus 2000 tahun yang lalu mendeklarasikan bahwa kasih yang kondisional adalah kasih yang tidak sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya punya kasih sebatas itu. Kalau you mau dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, you harus lakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak ada bedanya menurut Yesus. Tidak ada bedanya dengan level kasih para pemungut cukai, orang-orang Farisi, dan orang-orang berdosa. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 5, ayat 46, 47, dan 48. Maka Yesus katakan haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bukan berarti kamu bisa jadi Tuhan. Tapi kamu harus memiliki level kasih yang unconditional, dan itu bahkan kamu bisa punya itu loh. Siapa bilang kamu tidak bisa punya kasih yang unconditional? Kamu bisa punya itu. Seperti contoh yang tadi saya kasih tahu kamu, anakmu masih di dalam kandungan istrimu, belum lahir, kamu sudah mengasihi dia, mencintai dia, merindukan dia, even dia belum ngapa-ngapain buat kamu. Haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Memiliki kasih yang unconditional. Dan kasih yang unconditional itu hanya bisa dimiliki dalam rasionalitas yang logis, yang bertanggung jawab, yang masuk akal di dalam kerangka teologi Kristen yang Trinitarian. Hanya kekristenan yang Trinitarian yang dapat bicara tentang unconditional love. Hanya kekristenan yang Trinitarian. Nah, ada satu studi akademik dari Profesor Larry Hurtado. Profesor Larry Hurtado menulis sebuah buku pada tahun 2016. Why on earth did anyone become a Christian in the first 3 centuries? Mengapa orang-orang pada 3 abad pertama kekristenan mempertimbangkan untuk menjadi Kristen. Ini satu studi akademik. Profesor Larry Hurtado baru saja meninggal pada bulan Juni yang lalu kalau saya tidak salah. Karena kanker kalau saya tidak salah. Dan beliau adalah profesor Perjanjian Baru, ahli sejarah kekristenan mula-mula di University of Edinburgh. Dan dia menulis buku ini pada tahun 2016. Dan dia memberikan 3 alasan setidaknya. Kenapa orang-orang menjadi Kristen pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga, 300 tahun pertama kekristenan. Nah, sebelum saya bahas tentang salah satu dari 3 alasan itu, saya ingin kasih tahu dulu konteks pada abad pertama. Pada abad pertama, ingat
Saya sudah sampaikan ini di dalam kuliah saya kepada tim saya melalui Zoom. Konteks abad pertama adalah konteks penyembahan yang politeistik. Dengan kata lain, kalau you sudah punya Tuhan, kemudian ada orang lain bilang, oh saya punya Tuhan ini, maka dia tidak bilang Tuhanmu salah. Tapi yang dia bilang adalah bawa ke sini, kita gabungin, sebab makin banyak makin bagus. Tambah satu lagi makin kuat kita. Itu prinsipnya pada abad pertama. Jadi makin banyak Tuhan, makin jago kita. Itu pada abad pertama. Tapi bukan hanya itu. Pada abad pertama, dilarang, betul-betul hukum melarang itu. Melarang untuk you mengatakan Tuhan dari dewa dari orang lain itu salah. Dengan kata lain, melarang untuk kamu menolak Tuhan yang lain, dewa yang lain, sesembahan yang lain. Dan itulah sebabnya ketika kekristenan muncul dengan penyembahan yang eksklusif, artinya kalau dia percaya Yesus, maka percaya Yesus sama dengan berarti menolak eksistensi dari dewa-dewa yang lain. Hanya penyembahan kepada Allah yang benar. Jadi menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti menolak berpartisipasi dalam penyembahan yang politeistik. Dan itu ada konsekuensi hukumnya pada abad 300 tahun pertama. Misalnya kalau kita baca Tacitus, kemudian baca Suetonius, saya sudah paparkan ini di dalam kuliah saya kepada tim saya. Baca Tacitus, Suetonius termasuk baca The Martyrdom of Polycarp. Orang-orang Kristen disebut dengan istilah pembenci ras manusia. Nah, bukan berarti bahwa mereka membenci orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tapi istilah pembenci ras manusia digunakan karena mereka menolak terlibat di dalam penyembahan terhadap dewa-dewa yang banyak-banyak itu. Nah, logik dari orang-orang politeis pada abad pertama dalam dunia Yunani Romawi adalah penyembahan terhadap banyak dewa itu adalah identitas manusia itu sendiri. Itu sebenarnya kalau orang menolak menyembah banyak dewa, dia dianggap membenci kemanusiaan. Itu sebenarnya orang-orang Kristen, ketika kekristenan muncul dan mereka menegaskan hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, maka penegasan yang eksklusif itu dianggap sebagai ekspresi membenci ras manusia. Istilah itu persis digunakan oleh Tacitus pada awal abad kedua ketika bicara tentang orang-orang Kristen. Kemudian orang-orang Suetonius juga bicara demikian. Tapi yang menarik adalah dalam naskah The Martyrdom of Polycarp, orang-orang Kristen disebut sebagai ateis. Jadi you dan saya yang Kristen, kalau you hidup pada 300 tahun pertama, you bilang hanya Yesus Tuhan yang benar, dan semua dewa-dewa itu adalah berhala-berhala palsu, maka you akan disebut sebagai ateis. Sebab pada masa itu ateis itu bukan berarti tidak percaya Tuhan sama sekali. Tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi ateis itu berarti you menolak eksistensi dari dewa-dewa yang politeis itu. Yang banyak-banyak itu. Jadi orang-orang Kristen pada 300 tahun pertama disebut sebagai para pembenci ras manusia. Disebut sebagai para ateis. Karena mereka menolak untuk berpartisipasi di dalam penyembahan yang politeis. Nah, di dalam kategori itu, pertanyaan Profesor Larry Hurtado adalah, apa yang unik, yang menarik dari kekristenan, sehingga orang-orang yang mindsetnya adalah mindset politeis, terbiasa hidup dalam politeisme, dan politeisme dianggap sebagai identitas kemanusiaan. Apa yang menarik dari kekristenan, sehingga orang-orang ini menjadi Kristen. Bahkan kalau saudara baca buku dari profesor di Oxford, Rodney Stark, maupun Profesor Bart Ehrman menulis buku yang dengan judul yang sama, The Triumph of Christianity, kemenangan, kegemilangan kekristenan dalam 300 tahun pertamanya, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Bahkan Bart Ehrman menggunakan istilah bagaimana agama terlarang, forbidden religion itu swept, menyapu bersih dunia Yunani Romawi pada 300 tahun pertama. Apa alasannya mereka menjadi Kristen? Karena pesan mengenai kasih. Itu salah satu alasan di dalam buku Why on Earth Did Anyone Become a Christian in the First 3 Centuries? Kasih. Kasih yang unconditional dari Allah kepada manusia. Dari Allah kepada manusia. Sebab dalam dunia Yunani Romawi, orang tidak terbiasa bicara tentang mengasihi para dewa. Bahkan di dalam
buku dari Profesor Larry Hurtado, bukan hanya di dalam buku ini, tapi juga di dalam bukunya yang satu lagi, Destroyer of the Gods, penghancur para dewa. Profesor Larry Hurtado memperlihatkan pernah ada percakapan antara seorang filsuf dengan muridnya. Muridnya bertanya begini, Pak filsuf, apakah kita harus mengasihi para dewa? Lalu filsuf itu jawab begini, no, kita tidak boleh mengasihi para dewa, wong mereka juga tidak mengasihi kita. Dan mengasihi para dewa sementara mereka tidak mengasihi kita adalah sesuatu yang stupid. Jadi mengasihi Tuhan dan berbicara tentang konsep kasih dalam dunia Yunani Romawi adalah konsep yang stupid. Dan di dalam konteks semacam itu, kekristenan muncul dengan berita Injil yang core-nya adalah kasih Allah yang unconditional di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan memberikan sebuah eksposisi ringkas mengenai Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan tampilkan ayat itu di screen sekarang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada beberapa pokok penting yang ingin saya garis bawahi dari teks ini. Pertama, teks ini bicara tentang kasih Allah sebagai kasih yang besar. Kasih Allah adalah kasih yang besar. Kasih yang besar itu adalah kasih yang seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Kasih yang unconditional, kasih yang sempurna, yang terjadi bahkan sudah ada di dalam kekekalan sebelum ada penciptaan. Dan karena itu Tuhan tidak butuh penciptaan. Kasih yang sempurna, yang harmonis, yang tidak terbatas antara Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih yang intra-trinitarian, yang kemudian diekspresikan, dimanifestasikan, diperlihatkan dalam penciptaan alam semesta. Dan Tuhan memelihara semua alam semesta ini dengan kasih providensial yang juga unconditional. Dan bukan hanya itu, ketika dunia ini sudah berdosa, Tuhan tidak meninggalkan dunia ini seperti konsep deisme, Allah yang meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan tetap memelihara alam semesta ini, bahkan merancangkan rencana keselamatan yang akan direalisasikan di dalam Yesus Kristus untuk mewujudkan, mengekspresikan kasih-Nya yang besar itu bagi dunia ini sebagai jalan satu-satunya supaya manusia yang berdosa dan layak dihukum yang masuk neraka ini bisa diselamatkan. Dan itu sebabnya kasih Allah Trinitarian adalah kasih yang layak disebut sebagai kasih yang besar. Dan tidak ada sumber kasih manapun yang lebih mulia dan lebih agung selain daripada Allah yang diajarkan di dalam Alkitab, Allah Tritunggal. Tidak ada. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan. Kasih yang besar itu, objeknya itu apa? Kalau saudara baca klausa pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi objek, sasaran, penerima, receiver dari kasih Allah yang besar itu apa? Dunia ini. Nah, dunia ini itu maksudnya apa? Dunia ini maksudnya apa? Dunia ini bicara di dalam Injil Yohanes, bukan bicara tentang satu tempat yang besar. Karena kasih Allah itu besar, maka cukup besar untuk dunia yang besar. Bukan itu poinnya. Tapi di dalam Injil Yohanes, dunia adalah tempat di mana ada pemberontakan, kejahatan, penolakan, dan lain sebagainya. Even di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes sudah menyatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia, bahkan menolak dia. Dan dunia semacam inilah yang dikasihi oleh Allah Tritunggal. Nah, saya ingin kasih tahu saudara sebuah cerita menarik. Dan kemudian saya akan ajukan pertanyaan kepada saudara. Kita bayangkan saja ada dua sejoli, sepasang kekasih. Sebut saja Tinus dan Wilhelmina. Tinus dan Wilhelmina. Tinus dan Wilhelmina ini sedang berjalan-jalan di pantai. Mereka kedua sedang berbunga kangkung dan bermadu asmara, berasmara madu atau bermadu asmara. Lalu Tinus memegang tangan Wilhelmina, kemudian menatap mata Wilhelmina
dan mengatakan kepada Wilhelmina, Wilhelmina, I love you. Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Nah, pertanyaan saya, waktu Tinus mengatakan kepada Wilhelmina, I love you, sebenarnya apa maksud Tinus? Apa maksud Tinus? Ketika Tinus mengatakan, Wilhelmina, aku tidak dapat hidup tanpa engkau. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang lebih menarik selain daripada engkau. Karena aku mencintai engkau. Apa maksudnya? Nah, mungkinkah yang dimaksudkan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Dan saya ingin saudara dengar baik-baik kemungkinan ini. Kemudian nanti saya akan tanya, menurutmu kemungkinan yang mana yang dimaksudkan oleh Tinus? Apakah ketika Tinus menatap mata Wilhelmina, lalu berkata, Wilhelmina, aku mencintaimu. Apakah yang dimaksudkan oleh Tinus adalah, Wilhelmina, sejujurnya aku berkata bahwa nafasmu itu berbau tidak sedap. Sehingga bahkan mengalahkan sekawanan gajah yang makan bawang putih selama 30 juta tahun. Hidungmu besar dan jelek seperti yang ada di kartun-kartun. Rambutmu begitu berminyak sehingga cukup untuk melumasi sebuah truk beroda 18. Kedua lututmu begitu bengkok sehingga kau membuat seekor onta terlihat sangat anggun. Kepribadianmu membuat Genghis Khan dan Hitler terlihat sangat lembut. Tapi meskipun begitu, aku mencintaimu. Nah, apakah Tinus waktu ngomong dengan Wilhelmina yang dimaksudkan adalah itu? Saudara mungkin akan segera protes. Oh ya pasti bukan itulah. Masa ngomong cinta sama Wilhelmina maksudnya itu. Atau sebenarnya maksudnya begini. Maksudnya begini. Wilhelmina, aku mencintaimu dalam arti, Wilhelmina, engkau adalah segalanya bagi saya. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Dunia saya menjadi tidak menarik, menjadi sepi. Kalau kamu tidak ada di dalam dunia tempat di mana saya hidup. Senyummu membuat saya terpana. Bahkan terpana untuk jangka waktu yang sangat lama. Kedua matamu indah dan harum rambutmu membuat saya tidak dapat memejamkan mata saya. Pikiran saya selalu tertuju kepada kamu. Kamu adalah segalanya bagi saya. Nah, dari dua kemungkinan itu, menurut saudara yang dimaksudkan oleh Tinus adalah kemungkinan yang mana? Pasti yang terakhir. Kamu segalanya bagi saya. Kamu sangat menarik. Kamu sangat mempesona. Kamu sangat cantik. Kamu sangat anggun. Kamu membuat hati saya bergetar. Lutut saya menjadi gemetar. Bahkan hanya ketika melihat bayanganmu dari jauh. Itu maksud Tinus. Sekarang pertanyaan. Waktu Alkitab mengatakan Allah mengasihi dunia ini. Yang dimaksudkan itu yang mana? Apakah yang dimaksudkan Alkitab adalah, oh dunia, senyummu itu begitu menawan. Surga terlihat sangat sepi kalau engkau tidak ada di sana. Saya bahkan tidak sabar menunggu hari Minggu supaya engkau bermain gitar, menyanyikan puji-pujian, bersorak-sorak, mengangkat tangan. Kamu begitu mempesona. Dan saya tidak dapat menjadi Tuhan yang lengkap, kecuali kalau engkau masuk surga. Engkau begitu menarik. Sehingga bahkan surga yang sangat indah ini pun kalah menariknya dibandingkan dengan engkau. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika Alkitab mengatakan Allah mengasihi dunia ini? Apakah dunia ini menarik bagi Allah? Allah tidak dapat hidup sebagai Allah tanpa dunia ini. Allah begitu merindukan dunia ini seperti Tinus merindukan Wilhelmina. Apakah begitu? No. Lalu apa maksudnya? Ketika Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang besar akan dunia ini. Allah dengan kasihnya yang besar mengasihi dunia ini. Apa maksudnya? Bukankah kesadaran kita akan kejahatan, dosa, pemberontakan, penolakan yang terus-menerus secara aktif, tanpa batas, terhadap Tuhan dan terhadap sesama.
Kita merusak segala sesuatu dengan kejahatan, kelicikan, kebohongan, penipuan. Segala sesuatu ada di dalam dunia ini. Ketika Alkitab berkata Allah mengasihi dunia ini, bukankah maksudnya seperti kemungkinan yang pertama atau yang tadi saya bilang, bukan? Napasmu itu bau buruk. Seperti gajah pemakan bawang putih selama 20 juta tahun. Lututmu itu bengkok. Sehingga kamu membuat seekor onta itu terlihat cantik. Karaktermu itu sangat jahat. Sehingga kamu membuat Hitler dan Genghis Khan itu terlihat sangat lembut. Kamu begitu memuakan. Rambutmu itu berminyak. Sehingga kamu bisa membuat melumasi truk beroda 18. Meskipun begitu aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, jangan GR ketika Alkitab berkata Tuhan mengasihi kamu. Karena deklarasi Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi saya dan saudara, sebenarnya merupakan deklarasi yang sama bahwa kita seperti makhluk yang sangat menjijikkan, memberontak terus-menerus terhadap Tuhan, yang melakukan berbagai macam kejahatan dan hanya ada satu kelayakan bagi kita adalah kebinasaan. Tetapi meskipun demikian Tuhan menyatakan, I love you. Aku mengasihimu. Bukankah itu spektakuler? Nah, carikan bagi saya Allah mana dari agama manapun di dalam dunia ini yang punya kasih yang demikian. No, you tidak akan temukan itu. You tidak akan temukan itu di dalam agama manapun di dalam dunia ini. Itu yang kedua. Objek kasih Allah yang besar adalah dunia ini. Yang ketiga, ukuran dari kasih Allah yang besar adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita manusia mencintai hingga terluka. Kita manusia mencintai hingga terluka. Kita manusia mencintai hingga dikhianati. Begitu kita terluka dengan hebat, begitu kita dikhianati dengan hebat, maka goodbye my love. Itu kita manusia. Tapi di dalam teks ini, meskipun hidungmu bengkok, lututmu bengkok, rambutmu berminyak untuk melumasi truk beroda 18, bau mulutmu seperti kawanan gajah pemakan bawang putih selama 20 juta tahun. Karaktermu itu sangat jahat. Tetapi Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Bahkan mengirim Yesus Kristus anak tunggalnya, buah hatinya, kekasih hatinya ke dalam dunia ini. Untuk mati secara terhina di atas Kalvari. Dihina, diolok, diludahi, dicambuk, dipukul, dipaku di atas kayu salib itu. Dan di atas kayu salib, di keheningan Bukit Tengkorak, tempat yang hanya layak para penjahat, para pencuri, para budak yang merampok dan memberontak. Tempat yang hanya ada kelayakan bagi orang-orang yang hina dan berdosa seperti saya. Di atas bukit itu Yesus naik ke sana. Merenggangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Kemudian berkata, tetelestai, sudah genap. Dan ketika Yesus mengatakan sudah genap, maka pintu pengampunan itu terbuka. Dan orang-orang seperti saya dan saudara dipanggil supaya kita jangan binasa. Masuklah untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan mengasihi kita meskipun disakiti, dikhianati, dihina, dicambuk, diludahi. Bahkan dimatikan seperti salah satu dari para penjahat yang paling layak dihukum mati. Tapi meskipun demikian, Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ukuran kasih Allah yang besar itu adalah Yesus Kristus. Carikan bagi saya Allah mana, Tuhan mana, sesembahan mana di dalam dunia ini yang mengasihi saya dan diisi dunia ini sedemikian besarnya seperti ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan saya dan saudara di atas Kalvari. Tunjukkan. Dan yang terakhir.
Alkitab bukan hanya bicara tentang kasih Allah yang besar, yang objeknya adalah dunia ini, dan ukurannya adalah Yesus Kristus. Tapi Yesus tidak diutus for nothing, tapi diutus supaya melalui Dia, dan hanya melalui Dia, kita bisa diselamatkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya! Pintu keselamatan itu telah terbuka dan hanya terbuka di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara jangan berteori yang aneh-aneh tentang apapun juga. Saudara tidak punya keselamatan. Saudara tidak punya akses kepada keselamatan. Pengampunan dosa, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Petrus dan Silas meskipun ditangkap dan di hadapan para penguasa tetap berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya siapapun dapat diselamatkan kecuali di dalam dan hanya di dalam Yesus Kristus. Hari ini Injil diberitakan bagimu. Dan panggilan pertobatan itu diperdengarkan kepada saudara. Sebab ketika maut datang, maka hanya ada dua kemungkinan. Saudara dihukum di dalam neraka, atau saudara masuk ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah Tritunggal. Dan jalan keselamatan itu telah disediakan oleh Allah Tritunggal. Melalui di dalam dan hanya melalui dan hanya di dalam Yesus Kristus. Bagi saudara yang belum diselamatkan, yang selama ini memberontak, melawan, menghujat, menolak Tuhan, melakukan berbagai macam kejahatan, mencari aktualisasi diri dengan berbagai kesenangan duniawi, hari ini panggilan pertobatan diperdengarkan kepadamu untuk diselamatkan. Jangan sia-siakan sebab engkau tidak tahu kapan engkau akan dipanggil. Bisa 5 menit lagi, bisa 10 menit lagi, mungkin bisa 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi ketika kematian datang, tidak ada pengumuman sebelumnya. Tidak ada begitu dia datang, maka dia datang. Dan karena itu jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat hari ini. Saya kira saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mohon bagikan presentasi ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya Injil kasih karunia yang telah diberitakan ini boleh mencapai dan menjangkau sebanyak mungkin orang. Hai orang-orang Kristen, jangan malas. Sebarkan berita Injil yang diberitakan hari ini. Tuhan menjaga saudara-saudara sekalian, menjaga keluar masukmu, dan memberkati engkau dengan kasih yang melimpah. Keluargamu, hidupmu, segala sesuatu yang engkau kasihi dan cintai, dijaga, diberkati, dilindungi oleh Tuhan.